Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu kasus perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa, yaitu perusahaan gabungan di sini. Di sini ada informasi umum. Informasi umum yang pertama terdiri dari informasi perusahaan, yaitu terdiri dari nama perusahaannya, itu adalah PT Kaisar Motor. Alamatnya Jalan Kemang Selatan nomor 20 Kebayoran Baru, ya, Jakarta Selatan 12730. Kemudian ada nomor teleponnya 0217196667. Kemudian ada jenis usahanya perdagangan umum. PT Kaisar Motor adalah perusahaan distributor spare part motor yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa. Perusahaan ini membeli barang dagang secara kredit dari beberapa vendor dan menjualnya kredit atau tunai ke berbagai toko dan pelanggan lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan ini menyediakan jasa servis motor. Kemudian ada yang kedua, ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansinya adalah yang pertama ada umum, sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Yang kedua adalah periode akuntansi tahunan. Ini tahunnya kita ganti ya, jadi tahun 2022 nanti. Kemudian mata uang menggunakan rupiah, kemudian menggunakan special journal dan general journal untuk mencatat transaksi. Kemudian untuk pembeliannya, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau VAT dari nilai pembelian. Kemudian setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurang atas nilai utang. Selanjutnya ada termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% dari nilai utang tertunggak. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Kemudian ada pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Untuk pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek bank didukung dengan bukti kas keluar. Kemudian sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap atau sistem imperes, ya. Kemudian penjualan barang atau jasa akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurang atas nilai piutang. Kemudian terminnya juga sama 2/10 N/30, juga ada denda keterlambatan piutang. Kemudian juga ada untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak dan harga-harga item yang tertulis dalam faktur pajak penjualan belum termasuk PPN. Kemudian untuk penerimaannya, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro, ini ada rekening gironya ya, cabang Kebayoran Baru. Untuk penilaian barang, persediaan barang, sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual, metode yang digunakan adalah metode FIFO. Kemudian pengakuan pendapatan dan bebannya menggunakan prinsip accrual basis. Kemudian ada penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap bulan. Nah, ini pekerjaannya adalah staf pembukuan yang tugasnya adalah membuat database, data master persiapan transaksi, menginput semua transaksi, pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penyesuaian, kemudian mencetak laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Ini adalah data-datanya. Nanti kita akan isi ini semua. Ya, nah berarti semua tahunnya di sini akan kita ganti ya, atau kita tambahkan 1 tahun seperti ini. Data harta tetap berarti akan kita tambahkan jadi 1 Januari 2021, kemudian neracanya berarti Januari 2022. Karena kita akan buat di tahun 2022. Ini ada neracanya, nanti kita akan isi. Kita cukup isi yang sudah ada isinya saja. Seperti ini. Kemudian untuk transaksi-transaksinya, ini ada transaksinya. Ya, ini nanti akan kita isi semua ke dalam program Zahir. Kita mulai, kita buka terlebih dahulu Zahirnya. Setelah terbuka,
Kita klik membuat data baru. Kemudian kita ketik PT Kaisar Motor. Kemudian di alamatnya kita akan isi Jalan Kemang Selatan nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian kita isi negaranya, ini adalah Indonesia, kotanya diisi dengan Jakarta, kode posnya itu adalah 12730. Nomor teleponnya kita isi juga 021 719 6677. Oke, kalau sudah, kita klik lanjutkan. Bulan dalam periode akuntansi kita ganti jadi bulan Januari. Kemudian di sini lokasi dan nama filenya kita pilih. Kita akan isi. Kita hapus bintangnya. Kemudian kita ganti dengan PT Kaisar Motor. Kemudian kita klik save. Bisa dilihat kalau di saya, ini saya simpan di local disk D atau data D. Kemudian di folder lab akuntansi, kemudian diberikan namanya ptkaisarmotor.gdb. Untuk periode akuntansinya bulannya Januari 2022, tutup bukunya Desember. Kita klik lanjutkan. Lanjutkan, ini adalah konfirmasi akhir. Untuk konfirmasi akhir, silahkan dilihat kembali periode akuntansinya, jangan sampai salah. Kalau masih di sini, masih bisa klik kembali untuk membetulkan periode akuntansi. Kalau sudah benar, kita bisa klik proses. Bidang usahanya tadi sudah bisa dilihat di informasi umum, ini adalah jenis usahanya perdagangan umum, maka ini sudah ya. Kita klik lanjutkan saja. Muncul seperti ini, Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum, ya. Gunakan fasilitas password, oke. Kemudian kita setup data mata uang fungsional. Untuk Kaisar Motor ini tidak pakai valuta asingnya, jadi kita bisa klik lanjutkan saja. Lanjutkan lagi, kemudian klik selesai. Untuk membuat database baru ini sudah selesai. Sebelum kita masuk ke dalam pengisian neraca, kita perlu isi terlebih dahulu data-data yang lain, yaitu berupa data pelanggan, data pemasok, kemudian ada juga data persediaan, dan juga ada data harta tetap. Maka di sini saya ke modul data-data, kemudian data nama alamat. Ini akan saya isi untuk data pelanggan, customer-nya yang pertama. Ya, ini saya add data. Kemudian ini akan saya tulis ID-nya C001. Namanya adalah umum. Nah, di sini untuk umum, ini kita pilih untuk personal saja, karena memang untuk umum ini adalah untuk pelanggan personal. Kemudian kita klik baru. Tipenya sudah customer ya, jadi tidak perlu. Berarti di sini ID-nya yang kedua, C002, ini adalah Raja Motor. Oke, untuk Raja Motor ini ada alamatnya, berarti kita ke alamat dan catatan di sebelah sini. Kita isi dengan Jalan Kemang Selatan nomor 10. Kotanya itu adalah Jakarta Selatan. Ini kalau misalnya ada kode pos bisa diisi, negaranya adalah Indonesia. Kemudian kita klik baru. Tipenya diganti jadi vendor. Kita isi
V-001. Perusahaannya itu adalah PT Astra Honda. Ini adalah company, alamatnya bisa diisi. Jalan Danau Sunteraya nomor 1. Ya, ini Jakarta, Indonesia, negaranya. Kalau misalnya memang alamatnya sama, ini boleh diklik ya di sini ya nanti ya. Oke, kalau sudah klik baru, kita masuk yang kedua, ada V002. Ini ada Yamaha, PT Yamaha. Kemudian alamatnya kita isi, Jalan Raya Bekasi, nomor 1. Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian klik ya. Selanjutnya kita bisa klik tutup. Kemudian kita lanjutkan dengan pengisian data persediaan atau inventory, berarti kita masuk ke data produk di sini. Kemudian saya klik add data. Saya isi yang pertama itu adalah M001. Namanya adalah Honda Tiger. 200 cc 2021. Kemudian di kelompok barangnya, ini tadi di penjualan 1, persediaan 1 kita ganti jadi mesin, berarti sekarang produk 1 kita ganti lagi. Ya, di sini produk 1 saya akan edit. Kita lihat di sini sudah mesin semua ya, berarti di sini kelompok barangnya menjadi mesin. Kemudian klik rekam. Ya, kemudian produk 2-nya kita edit juga. Produk 2-nya itu adalah spare part. Sistem persediaannya FIFO, kemudian kita bisa klik rekam. Kemudian klik ya. Kita pilih yang mesin karena untuk M001 ini adalah mesin. Kemudian oke. Kalau sudah, kita klik baru lagi, kita isi yang berikutnya. Yang kedua ada M002. Namanya adalah Honda Mega Pro 160 cc 2021. Kemudian kita klik baru lagi. Masukkan yang berikutnya S001. Ini adalah rantai gear Tiger 2021. Kelompok barangnya ini kan merupakan spare part, berarti harus kita ganti. Kita klik lagi. Kita pilih spare part. Oke. Kemudian kita klik baru lagi. Kita masukkan yang berikutnya. Ini ada S002. Namanya adalah rantai gear Mega Pro 2021. Kelompok barangnya ini spare part juga. Oke. Kemudian klik baru. Selanjutnya ada S003. Ini adalah kanvas rem depan Tiger
2021. Kelompok barangnya kita ganti lagi jadi spare part. Oke, klik baru lagi. Masukkan yang selanjutnya S004. Ini kanvas rem depan Tiger 2021. Kelompok barangnya kita edit jadi spare part, kemudian klik OK. Kemudian kalau sudah kita klik rekam, kita tunggu. Nah, tadi untuk spare part 3 dan spare part 4 itu sama ya. Jadi ternyata untuk spare part 3 atau ST003 ini tahunnya bukan tahun 2021 tetapi tahun 2020, berarti kita edit. Sini diganti jadi 2020, kemudian klik rekam. Ya, setelah kita ganti menjadi 2020, kita klik tutup. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, ada data harta tetap. Berarti saya masih di modul data-data. Kemudian saya klik data harta tetapnya. Saya klik add data. Namanya ini adalah peralatan kantor operasional ya, 1 buah unit PC ya. Berarti di sini adalah PC komputer tipenya adalah peralatan di sini ya. Saya akan edit di peralatan. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa metode penyusutannya adalah garis lurus, berarti di sini sudah masuk ya. Nah, untuk bebannya ini masih beban penyusutan mesin dan peralatan. Ini saya edit dulu. Karena di sini harusnya adalah peralatan. Kemudian klik rekam. Kemudian klik OK. Ya. Kemudian klik rekam. Nah, di sini sudah muncul peralatan, kemudian saya klik OK. Tanggal belinya ini adalah tanggal 1 Januari 2021. Harga belinya itu adalah 5 juta. Nilai residunya itu adalah 0, kemudian masa manfaatnya 4 tahun. Kemudian kita bisa klik rekam. Setelah itu klik OK. Kemudian klik ya. Nah, ini adalah data harta tetap, kita sudah selesai. Nah, setelah itu kita bisa langsung membuat saldo awal neraca. Ya, tapi sebelum masuk ke saldo awal neraca, kita perlu cek terlebih dahulu data-data rekening yang berisi tentang nomor akun dan juga nama akunnya itu sudah ada atau belum. Berarti kita ke modul data-data, kemudian ke data rekening. Di sini saya akan buka. Ini saya switch mode. Kemudian saya akan lihat yang pertama ini ada kas kecil sudah ada, kemudian untuk banknya di sini adalah Bank BCA, berarti ini akan saya edit. Caranya bisa klik di sini, kemudian klik edit di bawah, atau bisa klik kanan edit. Ini saya coba pakai klik kanan edit di bawah ya. Kemudian klik OK. Banknya, klasifikasinya ini sudah benar, tidak perlu kita ganti, kita cukup tambahkan di sini nama banknya berarti Bank BCA. Kemudian di sini kita bisa tambahkan data banknya. Di sini di bawah ada data bank, kita klik. Data banknya di sini ada nomor account atau nomor rekeningnya, ini bisa kita masukkan. Berarti 0010 strip 11 strip 12345. Alamat banknya ini adalah berarti Kebayoran Baru ya, cabang Kebayoran Baru.
Oke, berarti kotanya adalah Jakarta. Jakarta Selatan ya. Kotanya Jakarta Selatan, kemudian nomor teleponnya ini kalau ada dimasukkan, kemudian kode posnya kalau ada dimasukkan, kontak personnya ini biasanya bagian marketing atau yang biasa kita berkontak person dengan bank tersebut. Kemudian ada telepon call saldo, cek saldonya, kemudian ada fax dari bank tersebut. Ini bisa kita isi kalau kita tahu ya. Kemudian untuk alamat banknya sendiri ini bisa ditambahkan dengan alamat nama jalannya, itu juga perlu dimasukkan. Kalau sudah, kita klik rekam. Ini sudah untuk Bank BCA, kita klik rekam. Selanjutnya kita ganti lagi, di sini ada piutang dagang harusnya, berarti saya edit lagi. Oke. Usahanya saya hapus. Saya ganti jadi dagang. Kemudian saya klik rekam. Setelah itu ada piutang giro, kita lihat piutang giro sudah ada, kemudian ada cadangan kerugian piutang juga sudah ada, kemudian ada piutang, ada persediaan mesin, sini persediaan 1 saya edit, saya ganti jadi persediaan mesin, kemudian klik rekam, persediaan 2, saya edit lagi. Saya ganti jadi persediaan spare part. Kemudian saya klik rekam. Diingat ya, sebelumnya di persediaan 1 kita ganti jadi persediaan mesin, persediaan 2 jadi persediaan spare part. Setelah itu kita lihat lagi untuk akun peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat untuk peralatan ini ya. Ini saya edit juga. Karena di sini hanya peralatan saja, saya akan edit jadi peralatan. Oke, kemudian akumulasi penyusutannya juga jadi akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian klik rekam. Setelah itu ada utang usaha, sudah ada. Kemudian ada modal disetor. Modal disetor kita lihat di nomor yang awalnya 3. Ini sudah ada, laba ditahan pun sudah ada. Tapi karena tadi kita sudah edit untuk persediaan 1 dan persediaan 2, maka kita perlu edit penjualan 1 dan penjualan 2. Penjualan 1 akan saya edit. Saya ganti jadi penjualan mesin. Rekam. Kemudian penjualan 2, ini saya edit juga. Jadi penjualan spare part. Kemudian klik rekam. Harga pokoknya juga kita edit. Harga pokok 1 berarti adalah harga pokok penjualan mesin. Klik rekam lagi. Penjualan 2 kita edit lagi. Kita ganti jadi penjualan spare part. Kemudian klik rekam. Sudah ya? Kalau sudah, kita klik tutup. Kemudian kita masuk ke menu setting, saldo awal akun. Kita akan isi dari yang pertama, ini ada kas kecil. Seperti biasa, ini kita isi tanpa titik, tanpa koma, berarti kas kecilnya 10 juta. Kemudian ada Bank BCA-nya 150 juta.
Kemudian ada piutang dagangnya itu adalah 10 juta. Lalu persediaan mesinnya 10 juta. Persediaan spare partnya itu adalah 5 juta. Kemudian ada peralatan. Peralatannya itu adalah 5 juta. Akumulasinya berarti pakai minus ya. Minus 1.250.000. Kemudian ada utang usaha. Untuk utang usahanya ini adalah 10 juta. Kemudian modal disetor. Ini 100 juta. Laba ditahannya 78 juta 750. Kalau sudah selesai semua, jangan lupa dilihat nilai sebesarnya sudah 0 atau belum. Kalau sudah 0, tandanya sudah balance antara sisi aktiva dan juga sisi pasiva, berarti bisa klik rekam. Selanjutnya, kita akan mengisi saldo awal piutang. Kita ke menu setting, saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Kita klik baru. Nama pelanggannya kita pilih. Ini adalah Raja Motor, oke. Tanggalnya tanggal 29 Desember. Nomor invoice-nya adalah INV01. Kemudian nilai piutangnya itu adalah 4 juta. Di sini ada tem pembayaran, kita isi ya. Tadi tem pembayarannya saya klik, munculnya seperti ini. Hari diskonnya adalah 10, jatuh temponya 30, kemudian diskon awalnya 2. Dan di sini kita perlu lihat lagi. Di sini ada denda 1% dari nilai piutang tertunggak. Berarti di yang tadi kita perlu isi dendanya yaitu 1%. Sehingga di sini denda keterlambatannya akan saya isi dengan angka 1. Kemudian saya klik rekam. Saya klik baru lagi. Nama pelanggannya saya pilih Raja Motor, oke. Tanggalnya adalah tanggal 30 Desember, kemudian oke. INV02. Nilai piutangnya adalah 2 juta. Masih sama seperti tadi ya, di tem pembayaran kita isi 10, 32, kemudian dendanya 1, kemudian klik rekam lagi. Kita klik baru lagi. Ini adalah yang ketiga, yaitu masih Raja Motor. Tanggalnya adalah tanggal 30 lagi. INV 03. Nilai piutangnya adalah 4 juta. Tem pembayarannya sama seperti tadi, 10, hari diskon, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2, dendanya 1. Kemudian bisa kita klik rekam. Nah, ini adalah saldo awal piutang usaha untuk PT Kaisar Motor. Jangan lupa totalnya disamakan dengan saldo akun piutang usaha dan juga saldo awal piutang. Kemudian kita bisa klik tutup. Kita masuk ke yang selanjutnya, menu setting, saldo awal hutang usaha. Kita isi, kita klik baru. Kemudian di nama pemasoknya di sini saya pilih yang pertama ini ada Astra Honda, oke. Tanggalnya itu adalah tanggal 20 bulan 12. Nih ya, tanggal 20. Kemudian nomor invoice-nya ini adalah INV-01. Nilai hutangnya itu adalah 7 juta. Jangan lupa di sini ada tem pembayaran, masih sama 2/10 N/30 berarti diskonnya 10, kemudian hari jatuh tempo 30, diskon awalnya 2, kemudian dendanya 1 ya. Ini ya bisa dilihat di keterangannya, di sini ada denda 1% dari nilai utang tertunggak.
Kita kembali lagi ke zahirnya. Di sini berarti denda keterlambatannya 1%, kemudian klik rekam. Kita klik baru lagi. Kita lanjut yang PT Yamaha. Tanggalnya itu adalah tanggal 30 Desember ya. Invoice INV02 untuk nilai hutangnya itu adalah 3 juta. Dan pembayarannya ini sama ya, 10, 30, 21. Kemudian klik rekam. Kalau sudah, kita klik tutup. Kita lanjut. Ada saldo awal persediaan, berarti saya masuk ke menu setting, saldo awal persediaan di sini. Klik baru. Sini saya pilih kode barang yang pertama itu adalah M001. Oke. Stok awalnya itu adalah 5, harganya adalah 1 juta. Klik rekam. Klik baru lagi. Kita pilih yang berikutnya. Ini ada M002. Kemudian stok awalnya itu masih 5. Harganya adalah 1 juta. Klik rekam, kemudian klik baru lagi. Yang berikutnya barangnya ini adalah S001 ini ya. Stok awalnya itu adalah 10. Harganya ini adalah 150. Kita rekam lagi, klik baru lagi. Kode barangnya S02. Jumlahnya 5, harganya 100.000. Rekam lagi, klik baru lagi. Kode barangnya itu adalah S03. Stok awalnya itu adalah 50. Harganya 30.000. Kita rekam. Lanjut lagi, satu lagi. Ada S04. Sama 50. Stok awalnya harganya adalah 30.000. Kemudian klik rekam. Nah, ini totalnya untuk saldo persediaan mesin dan juga persediaan spare part itu adalah 15 juta. Kalau sudah, kita bisa klik tutup. Kemudian klik ya. Kemudian klik OK. Kita lanjut masuk ke transaksi nomor 1, ada pembayaran sewa dibayar di muka, berarti di sini saya akan masuk ke modul kas dan bank. Ini adalah pengeluaran kas, jadi akan masuk ke kas keluar. Di sini saya klik tambah data. Akun kasnya karena lebih dari 1 juta, maka akan masuk ke Bank BCA, penerimanya kita pilih. Ini adalah Rumahku Jaya, belum ada ya PT Rumahku Jaya, kita klik baru. Tipenya adalah others, ID-nya O001, yaitu PT Rumahku Jaya. Kemudian di telepon kita isi dulu 02171976667. Kemudian di alamat dan catatan ini kita isi Jalan Kemang Raya nomor 23 Kebayoran Baru, kotanya itu adalah Jakarta Selatan, negaranya Indonesia. Kalau alamat pengirimannya sama, bisa klik di sini ya, akan muncul nanti ada yang tanda paste ya, tapi kalau misalnya memang beda nanti bisa diedit saja di bawah ya. Kemudian kita klik rekam.
kemudian klik ya. Kita pilih PT Rumahku Jaya. Setelah itu tanggalnya di sini saya ganti. Jadi tanggal 3 Januari 2022 ya, 3 Januari 2022 ini adalah sewa gedung masa 3 Januari 2022 sampai 3 Januari 2023. Kita klik 2 kali di kode. Kita akan isi menjadi sewa dibayar di muka di sini, berarti saya pilih akun sewa dibayar di mukanya. Ini sudah ada ya, sewa dibayar di muka, klik OK. Kemudian saya isi nilainya adalah sebesar 24 juta sesuai yang ada di modul. Kemudian saya klik sebesar dan saya klik rekam. Transaksi nomor 1 sudah selesai. Kita masuk ke transaksi nomor 2, ada pembelian aktiva tetap. Berarti untuk pembelian aktiva tetap tidak di kas keluar, berarti akan saya klik batal. Saya akan masuk ke modul pembelian. Kemudian saya masuk ke invoice pembelian. Di sini saya klik tambah data saja langsung. Nama pemasoknya saya pilih. Ini adalah Furnitur Jaya, belum ada ya, berarti saya klik baru. Kita isi dengan V003 Furnitur ya, PT Furnitur Jaya. Vendor company ini tidak ada alamatnya, berarti kita tidak isi ya. Kemudian di sini ada term of payment ya. Kita perlu lihat bahwa setiap pembelian atau penjualan secara kredit itu pakai term of payment 2/10 N/30. Maka term of payment-nya perlu kita isi. Hari diskonnya adalah 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya itu adalah 2, dendanya adalah 1. Kalau sudah, kita klik rekam. Ya. Kita pilih Furnitur Jaya, oke. Tanggal fakturnya kita ganti. Tanggal fakturnya ini adalah tanggal 4 Januari 2022. Nah, yang dibeli di sini adalah printer HP Inkjet, berarti di sini jasanya saya checklist. Saya bisa klik di deskripsi pesanan, kemudian saya ketik printer HP Inkjet. Kodenya saya klik 2 kali. Kodenya itu adalah peralatan ya, berarti saya cari peralatan, terimanya 1, harganya itu adalah 500.000. Kemudian di sini kita pakai pajak, value add tax, kemudian saya tap ke bawah. Tanggal pengirimannya jangan lupa samakan dengan tanggal faktur, berarti tanggal 4 Januari. Kemudian di sini tidak ada yang lain seperti marketing, kredit atau debit memonya tidak ada biaya pengiriman atau pengantaran juga, berarti kita bisa klik rekam. Kemudian klik batal. Kita masuk ke modul data-data. Kemudian data harta tetap, di sini saya klik tambah data. Namanya itu adalah printer HP Inkjet. Kelompoknya itu adalah peralatan 4 tahun ya. Kemudian ada tanggal belinya, ini adalah tanggal 4 Januari. Kemudian harga belinya di sini adalah 500.000. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 4, kemudian kita bisa klik rekam. Nah, transaksi untuk nomor 2 sudah selesai. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, ada transaksi nomor 3 yaitu pembayaran piutang dari PT Raja Motor.
sebesar 5.880.000, yaitu untuk invoice 001 dan 002. Berarti di sini saya masuk ke modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, saya klik tambah data. Di sini akun kasnya. Di sini untuk pembayaran hutangnya lebih dari 1 juta, maka di sini tidak ada keterangan pula kalau misalnya di sini menggunakan kas. Maka di sini akun kasnya adalah Bank BCA. Kemudian darinya kita pilih. Darinya ini adalah dari Raja Motor, kemudian klik OK. Tanggalnya ini adalah tanggal 5 Januari. Kemudian kita bisa isi di sini pelunasan faktur INV 001 dan INV 002. Oke. Nomor 1 kita pilih ya, INV 01. Ini sudah ada. Kemudian kita tap sampai ke bawah. Kita masukkan yang berikutnya, ada INV 02. Kemudian kita klik di sebesar. Ini adalah jumlahnya adalah 5.880.000 karena ada diskon di sini ya. Jadi kita tidak perlu klik lagi di jumlah dibayarnya. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Ada transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4 ini adalah transaksi pembayaran hutang, berarti tidak di pembayaran piutang ya. Kita klik batal dulu. Kemudian kita masuk ke modul pembelian. Kemudian masuk ke pembayaran utang usaha, saya klik tambah data. Di sini dibayar hutang sebesar 7 juta, maka akun kasnya adalah Bank BCA karena lebih dari 1 juta. Kemudian penerimaannya, sini kita bayar kepada Astra Honda, ya, oke. Tanggalnya itu adalah tanggal 6 Januari. Kita isi di sini. Atas faktur nomor INV 001. Invoice-nya kita pilih INV 01. Di sini yang dibayar adalah sejumlah 7 juta, maka bisa kita langsung klik di sebesar. Kemudian bisa langsung kita klik rekam. Transaksi untuk nomor 4 sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi nomor 5, itu ada penerimaan pendapatan bunga, berarti tidak di sini, saya klik batal dulu ya. Ke modul kas dan bank, kemudian kas masuk, saya klik tambah data. Akun kasnya di sini adalah Bank BCA karena kalau untuk pendapatan bunga bank itu pasti akan masuk ke akun bank tersebut. Berarti di sini akun kasnya adalah Bank BCA, darinya kita pilih. Darinya ini adalah Bank BCA. Jadi di sini saya klik baru. Kemudian di sini saya pilih others. Berarti O002, kemudian perusahaannya. Di sini adalah Bank BCA Company ya. Kalau sudah kita klik kan, kemudian klik ya. Kita pilih Bank BCA-nya. Ini harusnya pakai ini ya, strip ya. Bank BCA, oke. Tanggalnya di sini adalah tanggal 9 Januari. Penerimaan bunga bank. Kita klik 2 kali di kode. Kita cari di sini ada pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro, sama ya. Ini ada di akun yang 7 atau 8 ya. Jasa giro pun tidak ada. Ini saya klik baru saja.
Kemudian klasifikasinya kita akan masuk ke pendapatan di luar usaha. Kemudian kita ganti jadi 30 di sini karena sebelumnya 20. Namanya adalah pendapatan bunga bank. Atau kalau di perusahaan-perusahaan juga bisa juga diisi dengan pendapatan jasa giro ya. Ini kita masukkan pendapatan bunga bank, klik rekam. Kita pilih pendapatan bunga bank, oke. Masukkan nilainya yaitu sebesar 200.000. Kemudian klik di sebesar, berarti di sini penerimaan bunga bank Januari 2022. Kita klik di sebesar. Kalau sudah, kita klik rekam. Transaksi untuk nomor 5 sudah selesai. Kita lanjut, ada transaksi nomor 6, penjualan barang secara kredit. Transaksi penjualan barang secara kredit akan masuk ke modul penjualan. Nah, untuk penjualan barang secara kredit ini ada uang mukanya, maka kita perlu buat uang mukanya terlebih dahulu. Berarti saya ke uang muka penjualan, saya klik tambah data. Kemudian di sini untuk akun kasnya, ini adalah di bawah 1 juta ya, maka masuk ke kas kecil. Kemudian pelanggannya di sini adalah Raja Motor, pilih oke. Kemudian jumlahnya itu adalah 500.000. Tanggalnya tanggal 10 Januari 2022. Ini adalah uang muka penjualan Raja Motor. Kemudian bisa langsung kita klik rekam. Kemudian kita masuk ke invoice penjualannya, kita klik tambah data di sini. Nama pelanggannya kita pilih Raja Motor, oke. Tanggalnya itu adalah tanggal 10. Ya. Sebelumnya di sini Raja Motor ini kita edit terlebih dahulu. Hari diskonnya adalah 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2, dendanya 1. Kemudian bisa kita klik rekam. Kita pilih oke. Kemudian tanggal fakturnya. Kalau sudah, barang yang dijual di sini adalah barang dagang atau persediaan, maka ini tidak perlu kita checklist. Kemudian di nomor barang kita klik 2 kali. Yang pertama itu ada S001, dikirimnya adalah 5, harganya adalah 200.000. Ingat ya, semua penjualan dan pembelian itu ada pajak, berarti kita harus tambahkan VAT atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian kita lanjut yang kedua, ada S03. Ini juga dijual 5, kemudian harganya adalah 50.000. Pakai VAT juga, value add tax. Kemudian tanggal pengirimannya samakan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 10. Kemudian di sini term of payment tadi sudah muncul dari Raja Motor. Biaya lain kita pilih, masuk ke pendapatan lain, klik lanjutkan. Kita pilih biaya lain-lainnya, tinggal kita klik saja sekali, kemudian kita ketik 100.000. Setelah itu, di uang muka, kita pilih lagi, kita klik lagi segitiganya. Kita checklist kotak kecilnya sini ya. Kemudian klik OK. Nah, sehingga saldo terhutangnya adalah 975. Nah, ini bisa langsung kita klik rekam. Selanjutnya ada transaksi nomor 7, biaya bensin parkir dan tol. Di sini kepada Ahdan, yaitu adalah karyawan dari PT Kaisar Motor. Maka kita tidak masuk ke penjualan ini. Saya akan klik batal. Kemudian saya ke modul kas dan bank. Saya pilih kas keluar di sini. Saya klik tambah data. Kemudian uang yang dikeluarkan ini adalah 200.000, berarti akun kas yang digunakan adalah kas kecil. Penerimanya saya pilih. Di sini saya cari Ahdan. Tidak ada, saya klik baru.
tipenya adalah employee, ID-nya adalah E001, namanya adalah Ahdan, kemudian klik rekam. Oke. Setelah itu kita pilih Ahdannya, sudah ada ya, oke. Tanggalnya tanggal 11 Januari. Kita tinggal isi, ini adalah bensin, parkir, dan tol. Di kode saya klik 2 kali, kita cari sudah ada atau belum bensin, parkir, dan tol. Di sini bensin, parkir, dan tol. Belum ada ya bensin, parkir, dan tol. Ada iklan promosi, gaji, upah, listrik, air, telepon. Di sini saya klik baru. Nah, di sini sudah 100 item, maka kita tidak bisa menambah akun lagi. Ini saya klik OK saja. Saya akan edit yang sekiranya jarang digunakan. Ini contohnya salah satu saja ya di sini. Saya masuk ke sini aja ya, beban staf ahli dan perizinan. Saya klik edit karena tidak digunakan di Kaisar Motor ini. Saya masukkan, saya ganti saja untuk kodenya tidak perlu diganti ya. Di sini berarti saya ganti jadi bensin, parkir, dan tol. Kemudian saya klik rekam. Sudah. Kemudian klik OK. Ini ada 200.000. Kemudian saya klik di sebesar, kemudian saya klik rekam. Transaksi untuk nomor 7 sudah selesai. Transaksi nomor 8, pendapatan jasa servis, berarti tidak di sini. Saya akan klik batal. Saya ke modul penjualan lagi. Kemudian saya ke invoice penjualan, saya klik tambah data. Nama pelanggannya saya pilih. Di sini customernya masih Raja Motor. Tapi di sini untuk Raja Motor, dia membayar dengan cash ya, berarti di sini cashnya atau tunainya saya checklist. Kemudian tanggalnya jangan lupa kita ganti jadi tanggal 12 Januari. Nah, kemudian yang dijual oleh Kaisar Motor kepada Raja Motor ini adalah servis, maka jasanya pun jangan lupa kita checklist. Tinggal kita isi saja. Di sini adalah jasa servis ya, atau boleh juga servis motor. Kemudian kodenya kita klik 2 kali. Di sini akan dimasukkan ke dalam pendapatan jasa servis ya. Kita lihat sudah ada atau belum pendapatan jasa servisnya. Di sini ada potongan penjualan, pendapatan lain itu adalah untuk yang tadi ya, yang di luar dari usaha tersebut. Nah, di sini saya buat lagi saja satu akun, tapi saya cari akunnya terlebih dahulu yang tidak sekiranya tidak digunakan, atau ini saja saya edit ya. Listrik saya gabungkan. Listrik, air, dan telepon. Kemudian di beban air ini saya edit, saya ganti klasifikasinya jadi pendapatan usaha, sesuaikan kode akun ya. Sini berarti terakhir itu, sebentar, saya klik batal dulu ya untuk melihat terakhir itu untuk di akun 4. Ini ya, 4 itu ada 40, berarti sekarang 50 ya. Berarti di beban air tadi saya edit, saya ganti jadi pendapatan usaha, klasifikasinya, kemudian klik ya. Kemudian di sini saya ganti jadi 50, tadi 40 ya terakhir. Berarti sekarang 50 pendapatan
jasa servis. Oke. Kalau sudah, klik rekam. Pendapatan jasa servis kita pilih, kemudian klik OK. Dikirimnya adalah 1. Harganya itu adalah 50.000. Kemudian jangan lupa ada pajak. Saya tap sampai ke bawah. Di sini tidak ada biaya-biaya lain, ya, hanya ada pajak, tapi jangan lupa tanggal pengirimannya kita samakan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 12 Januari. Kemudian klik rekam. Kemudian klik batal. Kita lanjut ke transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9 ini adalah transaksi penambahan modal dari pemilik. Untuk penambahan modal dari pemilik, kita masuk ke modul kas dan bank, kemudian kas masuk. Saya klik tambah data. Kemudian di sini masuknya itu adalah ke Bank BCA, maka akun kasnya adalah Bank BCA. Darinya kita pilih. Ini adalah dari Ibu Enda, belum ada, saya klik baru. Ini masuk ke others, ya. Berarti di sini masuk ke O003, ini adalah Ibu Enda. Kemudian di sini adalah personal. Kalau ada alamatnya boleh ditulis ya, tapi karena tidak ada, di sini akan saya langsung saja klik rekam. Kemudian klik ya. Ibu Enda kita pilih, oke. Kemudian tanggalnya, ini adalah tanggal 13 Januari. Tinggal kita masukkan saja. Setoran modal pemilik. Kemudian kalau sudah, kita klik 2 kali di kode. Untuk setoran modal pemilik, ini yang bertambah itu adalah modal. Maka akunnya di sini akan masuk ke dalam akun modal. Ini ya, modal disetor, kita pilih, oke. Kemudian nilainya, jumlahnya adalah 100 juta. Klik di sebesar. Kemudian bisa langsung kita klik rekam. Oke, transaksi nomor 9 sudah selesai. Kita lanjut, transaksi nomor 10 ada pembelian inventory atau pembelian persediaan. Kita tidak masuk di sini ya, berarti saya klik batal. Kita masuk ke modul pembelian. Kemudian invoice pembelian, saya klik tambah data. Nah, di sini kemudian nama pemasok saya pilih. Nah, di sini Astra Honda saya edit ya, karena di sini memang untuk Astra itu selalu ada diskon, ada term of payment dan juga ada denda. Berarti di sini termnya 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2, denda keterlambatan 1. Kemudian kita klik rekam. Kita pilih Astra Honda. Oke. Tanggalnya ini adalah tanggal 16 Januari. Yang dibeli ini adalah barang persediaan, maka jasanya kita uncheck list. Kemudian kita lanjut masuk ke nomor barang, kita klik 2 kali. Kita pilih yang dibeli adalah rantai gear. Ya, atau S001 ini ya. Oke. Diterimanya 5. Harganya adalah 150. Jangan lupa ada pajak. VAT. Kemudian yang kedua, ini ada S03. Diterimanya juga 5. Harganya 30.000. Jangan lupa ada VAT juga ya. Kemudian kalau sudah, kita ganti tanggal pengiriman, samakan dengan tanggal faktur, jadi tanggal 16 Januari. Kemudian ada biaya lain-lain. Nah, perlu diingat, kalau misalnya di penjualan,
kita ada yang namanya biaya pengantaran. Ketika kita menjual, itu akan masuk ke dalam akun pendapatan lain. Tapi kalau kita membeli dan kita membayar jasa kirim atau biaya pengiriman, maka biaya-biaya lain atau biaya yang muncul adalah biaya beban pengiriman. Beda ya, kalau tadi ketika di penjualan itu masuknya ke pendapatan lain, tapi kalau kita membeli akan masuk ke beban pengiriman. Nah, ini bisa kita klik lanjutkan saja. Kemudian tinggal kita taruh kursornya seperti ini. Kemudian tinggal kita ketik 50.000. 50.000 sehingga jumlahnya adalah 1.040.000. Bisa kita langsung klik rekam. Transaksi untuk nomor 10 sudah selesai. Kita lanjut, ada transaksi nomor 11, ada pembayaran hutang menggunakan giro mundur. Berarti tidak di penerimaan barang, ini akan saya klik batal. Saya masuk ke pembayaran hutang usaha, saya klik tambah data. Nah, untuk pembayaran hutangnya ini dengan menggunakan giro mundur, maka akun kasnya sudah pasti Bank BCA, kemudian gironya jangan lupa kita checklist. Penerimanya kita pilih, ini dibayar kepada PT Yamaha, oke. Tanggalnya ini adalah tanggal 17 Januari. Kemudian kita tinggal isi saja, ini adalah untuk invoice 02. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah ada invoice 02 sejumlah 300.000, tidak ada diskon ya, karena lebih dari 10 hari. Kemudian di sini sudah selesai, kita bisa langsung klik di sebesar dan juga kita klik rekam. Muncul seperti ini informasi tambahan, kita masukkan nomor gironya BG 123456. Jatuh temponya itu adalah tanggal 24 Januari. Ya, 24 Januari. Kemudian klik OK. Muncul seperti ini. Konfirmasi untuk kesesuaian dengan transaksi yang sebenarnya akan terjadi. Tanggal transaksi pembayaran hutang usaha disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ingin merubah tanggal transaksi? Ya. Muncul seperti ini lagi, posting transaksi giro ditunda. Jadi nanti posting gironya itu akan kita lakukan pada saat uang tersebut atau dana tersebut keluar dari perusahaan. Kita bisa langsung klik OK saja. Hilang, kalau sudah hilang tandanya sudah terekam. Kita lanjut, ada transaksi 12 pendapatan jasa servis dan barang. Berarti tidak di sini ya, saya akan klik batal. Kemudian, saya akan masuk ke penjualan, modul penjualan, kemudian saya klik tambah data. Kita lanjut, nama pelanggannya kita pilih, ini adalah Raja Motor. Nah, di sini terminnya ini adalah kas semua ya. Untuk transaksi nomor 12, di sini ada dua, ada jasa dan juga ada barang. Berarti kita harus buat salah satu dulu. Yang pertama, kita akan buat jasanya karena di sini jasa sudah terchecklist. Berarti tanggal fakturnya saya akan edit jadi tanggal 18 Januari. 18 Januari, kemudian di sini berarti adalah servis motor ya. Servis motor, di sini masuk ke pendapatan jasa servis. Kemudian dikirimnya adalah 1, harganya adalah 50.000. Kemudian jangan lupa ada pajak 10%. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita masukkan tanggal pengirimannya, samakan dengan tanggal faktur 18 Januari. Kalau sudah, kita klik rekam. Selanjutnya kita input
penjualan barang dagangnya, berarti di nama pelanggan saya pilih. Saya klik lagi Raja Motor, tanggalnya itu adalah tanggal 18. Nah, jasanya kita unchecklist atau kita hapus checklistnya. Kemudian saya klik 2 kali di nomor barang. Ini adalah S001. Oke, dikirimnya 2, harganya adalah 200.000. Jangan lupa ada pajak di sini. Kemudian kita samakan tanggal pengiriman dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 18 Januari. Kalau sudah tidak ada bagian marketing dan lain sebagainya, kita bisa langsung klik rekam. Transaksi untuk nomor 12 sudah selesai, kita klik batal. Transaksi selanjutnya ada transaksi nomor 13, yaitu pinjaman advance karyawan. Tanggal 19 Januari 2020, Bapak Ahdan menerima uang muka karyawan atau advance untuk perjalanan dinas sebesar 1 juta. Maka di sini saya akan masuk ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar, saya klik tambah data. Akun kasnya adalah kas kecil, penerimanya saya pilih. Penerimanya adalah Bapak Ahdan, ini sudah ya, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul pengeluaran, tapi kan kita tidak membayar beban bensin, berarti di sini saya klik batal. Saya masuk ke tanggalnya, ini adalah tanggal 19 Januari. Kemudian kita isi, ini adalah advance perjalanan dinas. Kemudian kodenya kita klik 2 kali. Nah, untuk transaksi ini akan masuk ke dalam akun uang muka karyawan atau advance. Kita coba cari uang muka sini ya. Tidak ada ya uang muka pembelian USD, pembelian harta tetap ya. Kemudian ada PPN masuknya ke sini ya. Tapi kan kita tidak di sini. Kita coba cari advance. Advance pun tidak ada. Ya, ini sorry, ketekan tadi sama saya ya. Nah, karena kalau misalnya tidak ada, berarti kita harus cari yang merupakan piutang lain. Nah, jadi advance ini ada beberapa perusahaan yang memang mencatatnya sebagai piutang karyawan, dan ada pula yang mencatatnya sebagai akun sendiri, yaitu uang muka karyawan atau advance atau kas advance ya. Nah, di sini saya akan edit. Di sini adalah piutang lain. Saya edit. Saya ganti jadi piutang uang muka karyawan atau advance. Kemudian saya klik rekam, saya pilih, kemudian saya klik OK. Kemudian saya tinggal ketik di sini 1 juta. Kemudian saya klik di sebesar. Setelah itu saya akan klik rekam. Kalau sudah selesai direkam, kita klik batal. Transaksi selanjutnya ada transaksi nomor 14, pencairan giro keluar. Ini tanggal 24 Januari ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi tanggal 17 Januari 2020. Berarti di sini saya akan masuk ke giro keluar. Di sini sudah ada, ini ya, yang sebelumnya kita buat. Kita tinggal klik saja, kemudian klik giro cair, kemudian klik OK. Nah, ini kalau misalnya kalian tidak bisa melihat nomor invoice dan tanggal, kita klik batal saja dulu. Kemudian klik tutup. Kita buka lagi giro keluarnya. Kemudian kita klik lagi nomor ceknya atau biliet gironya. Kemudian kita klik giro cair. Oke. Nah, dia sudah muncul. Kita tinggal pastikan saja tanggalnya ini adalah tanggal 24 Januari. Kemudian klik OK.
Ini sudah selesai, kita bisa langsung klik rekam. Transaksi nomor 14, yaitu pencairan giro cair atau giro keluar, sudah selesai. Transaksi berikutnya, transaksi nomor 15, pertanggungjawaban advance karyawan. Di sini bisa dilihat di tanggal 25 Januari, Bapak Ahdan melakukan pertanggungjawaban advance dengan biaya perjalanan dinas sebesar 900.000, sehingga sisa kas kecilnya dikembalikan senilai 100.000. Nah, ini kita klik batal terlebih dahulu, kemudian klik tutup. Kita akan masuk ke dalam di sini transaksi nomor 15 ini, alangkah lebih baik kita jadikan satu jurnal, berarti di sini saya akan buat di buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, saya klik tambah data, kita edit tanggalnya, jadi tanggal 25 Januari, kemudian kita bisa tambahkan di sini adalah pertanggungjawaban perjalanan dinas Bapak Ahdan. Kemudian kita klik 2 kali di kode. Nah, di sini yang muncul itu adalah beban perjalanan dinas sebesar 900.000. Di sini berarti saya perlu cari beban perjalanan dinas. Belum ada ya? Kita cek beban perjalanan. Tidak ada juga. Nah, kalau seperti itu berarti yang tadi kita edit, ini ya, sudah saya jadikan satu, air, listrik, dan telepon. Nah, berarti beban teleponnya bisa kita edit, tapi sebelum kita edit, kita lihat terlebih dahulu beban administrasi dan umum di sini sampai 40, berarti sekarang 50 ya. Saya akan edit, di sini ganti jadi 50. Beban perjalanan dinas. Kemudian klik rekam. Oke. Beban perjalanan dinasnya adalah 900.000. Kemudian ada uang yang masuk ke dalam kas perusahaan yaitu sebesar 100.000. Ya, ini akan dimasukkan ke dalam kas kecil. Oke, sebesar 100.000. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan yang selanjutnya. Ini adalah uang muka karyawan. Kita lihat ya, uang muka karyawan atau advance. Di sini sebesar 1 juta. Ya, ini saya delete dulu ya. Saya hapus baris dulu. Biar terlihat dengan jelas. Nah, di sini tuh langsung 1 juta ya. Oke, nah jadi seperti ini kalau misalnya memang ada pertanggungjawaban. Jadi, ini adalah transaksi atau ini adalah jurnal yang akan kalian buat apabila dari pertanggungjawaban tersebut masih ada sisa. Artinya, ketika kalian meminta advance kepada perusahaan, misalnya minta 1 juta tetapi hanya keluar misalnya 500, berarti yang 500.000 tersebut sisanya itu harus dikembalikan kepada perusahaan. Tetapi berbeda cerita ketika dana yang diadvanskan oleh perusahaan itu kurang. Ya, ini kasusnya adalah ketika advance-nya itu lebih. Ya, jadi kalau lebih, jurnalnya seperti ini. Ini kita rekam dulu, ya. Nanti saya beritahukan kalau misalnya untuk pertanggungjawabannya itu ternyata kurang. Kalau untuk pertanggungjawabannya itu kurang, jurnalnya akan menjadi seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Misalnya beban, karena tadi beban perjalanan dinas saya samakan saja ya, perjalanan dinas sebesar misalnya, ya. Ini saya klik batal ya, karena ini hanya contoh. Jadi beban perjalanan dinas ya itu sebelumnya advance-nya hanya 1 juta ya. Ternyata dana yang keluar itu adalah 1.200.000 misalnya. Ya, berarti perusahaan akan harus mengeluarkan uang lagi.
Ya, berarti di sini akan masuk ke dalam kas kecil, tapi posisinya kas kecilnya itu ada di sebelah kredit. Ya. Nah, berarti sisanya ini adalah uang muka atau advance. Seperti itu. Ya, ini adalah kasus ketika Anda mencatat beban perjalanan dinas yang lebih dari advance yang diberikan. Nah, kalau misalnya kurang, berarti kas kecilnya atau kas atau bank ya, terserah nanti perusahaannya itu mau kirim pakai kas atau pakai bank, berarti ini posisinya ada di debit. Seperti itu. Perbedaannya jadi adalah di kasnya atau kas atau bank ya, ini posisinya ada di debit atau di kredit. Seperti itu saja. Ini adalah contoh kalau pertanggungjawabannya lebih dari uang muka yang diberikan oleh perusahaan. Oke? Nah, biasanya kalau untuk ada perjalanan dinas seperti ini, untuk pembebanannya itu kan melalui yang namanya proses laporan. Nah, dari proses laporan yang diberikan oleh Bapak Ahdan di sini contohnya ya, itu tentu akan dicek terlebih dahulu oleh bagian finance untuk melihat apakah biaya-biaya yang dikeluarkan itu memang dapat di-cover oleh perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Ini hanya contoh saja, yang kedua ini tidak akan saya rekam, tapi akan saya klik batal. Oke, seperti itu saja, itu hanya untuk pembelajaran kalian. Kita lanjut. Ada transaksi nomor 16, ada transaksi penghapusan piutang. Di tanggal 26 Januari melakukan penghapusan piutang atas nama PT Raja Motor dengan invoice NO 001 senilai 975.000. Berarti di sini saya akan masuk ke modul penjualan, kemudian piutang usaha. Di sini yang dihapus itu adalah PT Raja Motor. Di sini saya klik 2 kali. Yang dihapus adalah 975.000 ini ya. Berarti di sini saya klik. Kemudian saya klik kanan. Saya klik write off. Sini 975.000, tanggalnya adalah tanggal 26 Januari. Kemudian akunnya ini akan dimasukkan ke dalam cadangan kerugian piutang. Oke, piutang dagang pada cadangan kerugian piutang. Kemudian kita klik rekam. Ini sudah. Kita klik tutup. Transaksi untuk penghapusan piutang sudah selesai. Kita bisa klik tutup sekarang. Kita lanjut, ada penyesuaian barang rusak. Kita masuk ke modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang, kita klik tambah data. Kemudian di sini saya akan ganti tanggalnya, yaitu jadi tanggal 27 Januari. Kemudian kodenya saya klik 2 kali. Di sini saya akan isi dengan nomor 17, yaitu penyesuaian barang rusak, yaitu S004. Oke, jumlahnya jangan lupa pakai minus. Minusnya yaitu minus 1. Kemudian kita ke akun di sini. Kita klik 2 kali di akun. Nah, di sini kita cari kerusakan dan kegagalan material, tidak ada. Kita coba cek, ada penyesuaian persediaan di sini. Kita pilih, kemudian kita edit. Kita ganti namanya jadi kerusakan dan kegagalan material. Kemudian kita klik rekam, kemudian klik OK. Kalau sudah, kita tap sampai ke bawah, kemudian klik rekam. Kalau sudah direkam, muncul seperti ini, kita klik batal. Kemudian kita lanjut, transaksi nomor 18 ada alokasi sewa per bulan. Untuk alokasi sewa per bulan, kita masuk ke modul buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, saya klik tambah data. Tanggalnya di sini adalah tanggal 30 Januari.
kita tambahkan ya, berarti alokasi sewa bulan Januari 2022. Kita klik 2 kali di kode, ini akan masuk ke dalam beban sewa. Ya, beban sewa kantor. Oke. Sejumlah 2 juta ya. Oke. 2 juta. Kreditnya ini akan masuk ke dalam sewa dibayar di muka. Ini sama saja dengan kita melakukan ayat jurnal penyesuaian atau membuat jurnal penyesuaian. Nah, ini kita klik rekam. Kemudian transaksi nomor 19 ada penyesuaian jurnal PPN. Untuk penyesuaian jurnal PPN ini di tanggal 31 Januari, berarti kita masih masuk di jurnal umum ya. Tetapi sebelum kita masuk ke jurnal umum, kita perlu cek terlebih dahulu ada akun-akun atau angka-angka yang perlu kita catat di jurnal umum ini. Berarti saya klik batal. Kemudian saya masuk ke laporan, saya akan lihat untuk saldonya. Berarti di sini saya akan neraca saldonya sampai dengan Januari. Kita lihat di sini yang perlu saya lihat atau yang akan saya lihat ini adalah PPN. Nih ya, PPN masukan yaitu sebesar 140.000. Dan kita lihat lagi PPN keluarannya. PPN keluarannya itu adalah 175.000. Ya, di sini berarti ya, jadi ketika kita mau melapor pajak ya, itu kita perlu cek terlebih dahulu ada yang namanya PPN masukan dan PPN keluaran ya. Nah, seperti di sini PPN masukan itu lebih kecil daripada PPN keluaran. Artinya, perusahaan harus mengeluarkan dana atau mengeluarkan uang untuk membayar hutang PPN. Ya, hutang PPN itu adalah PPN keluaran. Nah, PPN keluarannya ini ya 175. Berarti selisihnya itu harus dibayarkan oleh perusahaan. Itu ya. Nah, kita close dulu. Sekarang kita masuk ke modul buku besar, kemudian transaksi jurnal umum. Saya klik tambah data. Kemudian saya isi tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari. Kemudian di sini keterangannya adalah PPN masa Januari 2022. Kodenya berarti ya. Yang pertama di sini karena kita mau membayar PPN ya, maka di sini kita perlu cek PPN-nya. Yang tadi PPN keluaran itu posisinya ada di kredit. Maka kalau kita membayar, PPN tersebut harus didebitkan. Berarti kita cari sekarang PPN keluaran. Ya, ini sebesar tadi 175.000. Kemudian ini akan dikurangi dulu dengan PPN masukan. Ya, sebesar 140.000 tadi ya. Kemudian sisanya baru akan keluar akun kasnya. Jadi akun kasnya di sini adalah kas kecil karena kurang dari 1 juta ya. Maka di sini akan masuk ke kas kecil. Ini adalah jurnal untuk PPN. Jadi kalau misalnya akhir bulan, PPN tersebut itu harus dilaporkan kepada kantor pajak. Seperti ini. Jadi nanti 35-nya ini nanti akan ada yang namanya buktinya, bukti bayarnya dari kantor pajak atau dari pajak tersebut. Ya, dirian pajaknya. Nah, ini bisa dibayarkan nanti melalui bank atau melalui internet banking. Seperti itu. Ya. Ini kalau sudah seperti ini kita bisa klik rekam.
Transaksi untuk nomor 19 sudah selesai. Nah, sekarang lalu bagaimana kalau misalnya transaksinya yang terjadi itu kebalikannya. Kalau tadi kan PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan. Nah, sekarang PPN masukannya itu lebih kecil daripada PPN keluaran. Nah, berarti kita bisa catat seperti ini. PPN keluaran, ya contohnya, PPN keluarannya itu adalah 100.000. PPN masukannya itu misalnya ya, PPN masukannya contohnya itu adalah 250 contohnya. Ya. Nah, tetapi ketika kita menjurnal PPN tersebut, kita tidak akan jurnal 250. Tapi kita akan jurnal sesuai dengan PPN keluarannya. Ya, itu bedanya. Jadi, kalau misalnya PPN keluarannya 100.000, berarti PPN masukan itu adalah 100.000. Meskipun nanti di laporan pajaknya itu nanti akan muncul yang namanya lebih bayar, ya, tetapi untuk pencatatan di dalam akuntingnya itu akan tetap disesuaikan dengan PPN keluarannya. Ini hanya untuk kalian tahu saja, jadi kalau untuk PPN masukan dan PPN keluaran, cukup isi sesuai dengan PPN keluarannya, gitu ya. Ini kalau case-nya PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran. Ini saya klik batal karena kita tidak akan mencatat ini, ya, karena tadi sudah dicatat. Kita lanjut, transaksi selanjutnya. Transaksi nomor 20 ada tutup buku, berarti di sini saya ke menu setting. Saya ke menu tutup buku akhir bulan. Klik OK. Ya. Selanjutnya kita transaksi nomor 20, yaitu tutup buku akhir bulan. Kita ke tutup buku, menu tutup buku akhir bulan, kemudian klik OK, ya, proses, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini untuk akun laba selisih kursnya berarti di sini adalah laba rugi selisih kurs, ya. Ini ada di akun bawah, ya, 81. Oke, kemudian di sininya juga sama, laba rugi selisih kurs, kemudian klik ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya, ini kita cek lagi sekarang. Kita pakai alat bantu. Ya, hitung ulang saldo akhir akun. Oke. Kita ke modul laporan. Kemudian kita lihat laba rugi standarnya. Kemudian dari Januari, ya, berarti ya. Dari Januari. Ini adalah laba rugi standarnya, bisa dilihat. Ini adalah minus minusnya 2564.583,33. Ini adalah setelah kita lakukan tutup buku akhir bulan. Kalau sudah, kita bisa close. Oke, seperti itu saja. Kemudian untuk neraca standarnya, ini juga berarti neraca standar Februari, ya. Oke, kita lihat lagi. Ini neraca standarnya. Oke, kalau sudah, kita close. Itu saja untuk Kaisar Motor hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, untuk lebih aman, kita klik menu file, kemudian tutup data dan tampilkan menu utama, kemudian klik keluar.